Enggak. Sendan sepitannya terus. Jorok. Assalamualaikum lur, kembali lagi bersama aku Raihan. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang penuh kontroversi sekaligus kaya akan budaya dan sejarah, yaitu tradisi carok dari Madura. Tradisi ini sering dipandang negatif sebagai bentuk kekerasan, namun sebenarnya ia menyimpan sejarah yang sangat panjang dan dengan nilai-nilai budayanya, harga diri dan kehormatan. Nah, di segmen kali ini lur, di topik kali itu kita akan menyelami asal-usul carok Madura, proses terjadinya, kisah nyata dari mereka yang pernah terlibat, dan bagaimana pandangan masyarakat Madura berubah terhadap carok di zaman modern kali ini lur, sekarang. Nah, mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami asal-usul tradisi carok Madura. Hayu lur. Carok telah menjadi bagian dari sejarah Madura sejak ratusan tahun yang lalu. Berakar dari konflik antara pribadi yang tak terselesaikan, carok ini tumbuh sebagai simbol dari pembelaan, kehormatan, dan harga diri. Pada masa kerajaan, ketika hukum formal belum terbentuk lur dengan baik, nah masyarakat Madura ini seringkali menyelesaikan konflik melalui pertarungan pribadi. Dan carok ini menjadi sarana penyelesaian paling ekstrim. Namun apa yang memicu munculnya tradisi ini? Sejak dulu Madura ini dikenal dengan masyarakatnya tuh yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan keluarga. Kehormatan adalah harta yang paling berharga, dan jika dihina, seseorang bisa memilih untuk mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan martabat. Carok bukanlah tindakan yang diambil dengan mudah, tetapi lebih sebagai bentuk respon terhadap situasi yang dianggap tidak dapat diselesaikan dengan cara lain. Pada abad ke-18 dan ke-19 ketika pemerintahan kolonial Belanda mulai memperkuat pengaruhnya di Indonesia, carok tetap ada di Madura sebagai bentuk perlawanan pribadi. Dalam banyak kasus, carok dilakukan sebagai respon atas sengketa tanah, konflik keluarga, atau persaingan yang berakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat agraris. Carok tidak hanya dipandang sebagai bentuk kekerasan fisik, tetapi juga sebagai representasi dari keberanian, keadilan, dan harga diri. Nah, di tengah masyarakat Madura, dalam banyak kasus, carok di Madura menjadi solusi terakhir ketika mediasi damai gagal. Kehormatan dan martabat pribadi dan keluarga adalah nilai yang tidak bisa ditawar lagi. Sebelum carok terjadi, biasanya tuh ada berbagai usaha mediasi. Namun jika semua itu gagal, barulah pertarungan disepakati. Sebagai masyarakat yang sangat menghargai kehormatan, masyarakat Madura memandang carok bukan semata-mata sebagai kekerasan, tetapi sebagai bentuk penegakan keadilan pribadi. Dalam banyak kasus, ketika seseorang merasa harga dirinya tuh telah dihancurkan atau keluarga mereka terhina, carok menjadi jalan terakhir untuk menebus semua itu lur. Nah, meskipun memiliki nilai-nilai yang kuat, tradisi ini tidak dilakukan dengan sembarangan doang lur. Ada rulesnya, ada aturannya yang enggak tertulis yang mengatur carok, dimana kedua pihak harus bersedia dan bertarung dalam kondisi yang setara. Tidak ada yang boleh menyerang dari belakang, karena itu dianggap sebagai pengecut. Senjata yang biasa digunakan dalam carok adalah, ya kalian semua udah tahu ya kan, celurit, senjata khas dari Madura yang melambangkan keberanian. Sebagai langkah terakhir, carok bukanlah tindakan yang diambil tanpa pertimbangan dulu lur. Nah, sebelum carok ini terjadi, biasanya tuh ada berbagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui mediasi oleh tokoh-tokoh adat dan keluarga.
Proses mediasi ini sangatlah penting karena jika berhasil, carok bisa dihindari lur. Namun dalam beberapa kasus ketika mediasi gagal, carok menjadi tak terelakkan lagi. Nah, tokoh adat di Madura tuh mengatakan gini lur, mereka ini selalu mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum carok terjadi. Keluarga, tetua adat, bahkan tokoh masyarakat lainnya semuanya tuh dilibatkan. Namun jika salah satu pihak merasa bahwa kehormatan mereka masih belum dipulihkan, carok akan terjadi sebagai bentuk pembelaan diri. Proses mediasi ini bisa berlangsung selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dengan harapan bisa menemukan solusi damai. Nah, jika gagal, barulah carok diputuskan. Kedua pihak yang berseteru akan bertarung di tempat yang disepakati lur, dengan rules atau aturan-aturan tertentu yang telah disepakati bersama. Banyak cerita tentang carok yang tercatat di dalam sejarah Madura. Beberapa kisahnya tuh bahkan melegenda dan diceritakan dari generasi ke generasi lagi. Kisah-kisah ini menggambarkan kompleksitas dari tradisi carok yang bukan hanya sekedar pertarungan, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai budaya yang sangat mendalam. Nah, yang pertama ada kisah carok karena sengketa tanah. Di tahun 1920-an terjadi carok antara dua keluarga besar di Madura yang dipicu oleh sengketa tanah lur. Meskipun mediasi sudah dilakukan selama berbulan-bulan nih, keduanya tuh tidak berhasil menemukan kesepakatan. Pada akhirnya carok pun terjadi dan kedua belah pihak pun mempertaruhkan nyawa mereka demi mempertahankan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai warisan leluhur. Nah, kalau kisah yang kedua ini carok karena perselingkuhan lur. Pada tahun 1950-an, seorang suami merasa bahwa kehormatan keluarganya tercemar setelah istrinya diketahui berselingkuh dengan pria lain. Dalam masyarakat Madura, perselingkuhan ini dianggap sebagai salah satu bentuk penghinaan paling besar lur. Nah, setelah mediasi tidak membuahkan hasil, carok pun terjadi dan suami tersebut menantang pria yang dianggap telah menghancurkan kehormatan atau harga dirinya. Kisah-kisah carok ini adalah bagian penting dari sejarah sosial Madura lur. Nah, meskipun pada akhirnya banyak dari kisah ini berakhir tragis, mereka tetap diingat sebagai simbol keberanian dan harga diri. Seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat terhadap carok ini mulai berubah sedikit demi sedikit lur. Dalam era modern ini, carok semakin ditinggalkan. Masyarakat Madura kini lebih memilih penyelesaian konfliknya itu melalui hukum formal atau mediasi tanpa adanya kekerasan. Pendidikan yang lebih baik dan kemajuan teknologi telah membuka wawasan generasi muda Madura untuk menghindari kekerasan. Sekarang para aktivis sosial berupaya keras untuk mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan bukanlah solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Banyak dari generasi muda Madura yang sekarang memilih jalur hukum dan perdamaian karena mereka menyadari bahwa carok hanya membawa penderitaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Peran hukum dalam mengatasi tradisi carok juga sangatlah penting lur. Pemerintah dan aparat penegak hukum di Madura terus berusaha untuk menegakkan aturan yang bisa mencegah terjadinya carok ini. Oke, itu dia lur sejarah carok Madura sampai bagaimana carok Madura di zaman modern kali ini. Nah, silakan kasih pendapat kalian lur tentang tradisi carok Madura ini di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya lagi, Raihan lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.